Cek. Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita prediksi alias spoiler BTTH Season 5 episode ke-136. Seperti biasa kita review dulu spoiler di sebelumnya yang bagus banget karena Kanjeng mendesak kesayangan kita semua akhirnya muncul lagi, dan bukan hanya Kanjeng aja ya, Dede Show juga ternyata udah officially launch, tinggal nunggu ketemu sama bapaknya yang Pak Boy. Selain itu, episode sebelumnya juga menceritakan bagaimana Shoyan telah benar-benar berhasil membawa Abah Yolo keluar setelah mengeluarkan teratai api pemusnahan sekaligus menahan gempuran teknik puncak Zai King yang membuat tuan muda ketiga keluarga Show itu terluka parah. Untungnya ada api 3000 pembakaran serta pil naga misterius Yin Yang, di mana kedua benda itu masing-masing memiliki kemampuan untuk membantu seseorang memulihkan diri. Gimana cerita selanjutnya? Tanpa lama-lama langsung aja kita terobos, kuy. Menara batu hitam yang berdiri di puncak Gunung Bintang Jatuh dipenuhi oleh rerumputan liar melambangkan betapa banyak waktu berlalu sejak pertama kali seorang pemuda yang berselimutkan api ungu kecoklatan dibaringkan ke sana dan menyerap energi bintang-bintang. Nyala api menyala dengan ganas ketika Shoyan menghela napas menyaksikan 1 tahun telah berlalu dan Shoyan belum menunjukkan tanda-tanda akan terbangun dari tidur panjangnya. Awalnya Shoyan sudah dilanda kepanikan karena Shoyan tidak kunjung sadar, mengira jika hal itu disebabkan oleh lukanya yang terlalu parah. Namun gadis racun itu bisa tenang setelah Yolo mengatakan bahwa luka di tubuh muridnya telah pulih sepenuhnya, bahkan situasi dalam tubuhnya menjadi lebih baik. Yolo juga tidak begitu dapat memahami mengapa Shoyan tidak kunjung bangun, namun alkemis terbaik di benua itu memutuskan untuk menunggu, alih-alih dengan paksa menarik Shoyan dari keadaan tidak sadarnya. Karena sudah menjadi perintah Yolo, Shoyan pun tidak berani berbuat sembrono dan hanya menunggu dengan ekspresi kecewa karena hari ini pun akan tidak membuka matanya. Shoyan dengan lembut menggelengkan kepalanya meminta Shoyan untuk mengingat janjinya pada Sun-er, juga calon anaknya, dengan Kanjeng mendesak sehingga mendapatkan kekuatan untuk bangun dari kondisi komanya. Namun tepat ketika Shoyan hampir berbalik pergi dari menara batu, dia bisa melihat samar-samar jemari Shoyan bergerak yang membuat wajah cantiknya auto menegak. Sementara itu, di luar menara, Mu King Luan sedang dibuat lelah dengan junior-juniornya di pavilion Bintang Jatuh yang auto jadi fangirl K-pop dadakan setelah mendengar bahwa murid CEO pavilion yang telah lama hilang sekarang berada di gunung dan melakoni kultivasi entah apa yang sampai 1 tahun berlalu belum juga berakhir. Udah males banget menjadi admin Twitter yang sibuk ngejawabin pertanyaan tentang Shoyan. Mu King Luan pun buru-buru menegur dan meminta junior-juniornya untuk kembali berlatih kalau tidak mau gagal lulus ujian akhir tahun. Tapi bukannya lanjut berlatih, ciwi pavilion Bintang Jatuh justru mengalihkan pembicaraan dan menanyakan apakah para tetua pavilion pergi dari pegunungan karena kemunculan sebuah peninggalan kuno yang tiba-tiba di 10.000 pegunungan agung yang dikuasai suku binatang iblis. Berhubung topik penggibahan tentang Shoyan berakhir, Mu King Luan pun tidak keberatan untuk bergabung dengan obrolan iseng itu dan berkata jika reruntuhan kuno ini akan menimbulkan banyak pertikaian karena suku binatang kuno yang menguasainya pasti tidak ingin membagi harta yang tersembunyi di dalamnya dengan faksi lain. Nah, baru juga Mu King Luan join ngerumpi, tiba-tiba seluruh pegunungan bergetar hebat membuat murid-murid yang sedang berlatih juga ikut gonjang-ganjing sebelum kemudian mengalihkan perhatian kepada menara batu di belakang gunung yang menjadi sumber getaran. Getaran dahsyat juga menarik perhatian banyak ahli di dalam pavilion Bintang Jatuh, tidak terkecuali Feng Xian dan Yao Chen berpikir bahwa Shoyan akhirnya akan bangun dari tidur panjang.
Mata Xiaoyishan juga dipenuhi dengan kegembiraan dan keterkejutan saat dia melihat energi luar biasa terus-menerus dipancarkan dari tubuh Xiaoyan, dan nyala api 3000 teratai hati menunjukkan tanda-tanda ledakan, hingga bahkan seorang ahli dozon sepertinya pun memutuskan untuk keluar dari menara. Tepat ketika Xiaoyishan keluar dari menara batu meledak dengan energi api 3000 teratai hati yang kemudian berubah menjadi naga besar yang menggaung ke udara dan menembakkan cahaya terang ke segala arah. Belum sampai orang-orang selesai dengan keterkejutan mereka atas ledakan energi, sesosok pemuda ganteng Bin Pak Boy perlahan muncul dari kepala naga, menyebarkan aura yang luas dan kuat, di mana aura ini tidak lain adalah aura dari seorang leluhur dozon. Gelombang demi gelombang percakapan pribadi terdengar di gunung setelah merasakan aura yang luar biasa dan kuat yang meresap di atas langit, menggibahkan kekuatan Xiaoyan yang terlalu enggak ngotak sampai bisa mencapai ranah dozun, yang mengartikan pemuda itu bahkan lebih kuat dari seluruh sesepuh pavilion di usia yang sepantaran dengan murid-murid krucilnya. Abah Yolo tersenyum kegembiraan di matanya melihat murid yang begitu dia bangga-banggakan akhirnya terbangun dan dari tidur panjang yang 1 tahun pemuda itu jalani tidak salah lagi telah memberi manfaat yang luar biasa besar. Sementara itu orang yang sedang menjadi pusat perhatian malah dengan tanpa bersalah sama sekali merenggangkan pinggang malas, menikmati perasaan nyaman yang menyebar di dalam tubuhnya seperti lautan doki yang luas dan tak berujung, sebelum mengepalkan tangan dan menciptakan distorsi ruang yang bahkan mungkin bisa menghancurkan tubuh seorang elit dozong. Dengan kekuatan ini Xiaoyan yakin bahkan tanpa mengeluarkan teratai api pemusnahan, dia mungkin bisa mengatasi hantu tua Zaixing jika mereka terlibat pertempuran hidup dan mati sekali lagi. Namun niat membumbung Xiaoyan atas Zaixing harus ditekan ketika beberapa sosok melintas dan berdiri di sampingnya, mulai dari Feng Xian, Xiaoyishan, dan juga guru yang begitu dia rindukan, Yolo. Mata Xiaoyan sedikit merah saat dia melihat Yolo yang tertawa mengingat betapa banyak usaha yang Abah keluarkan untuk merawatnya. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa ketika gurunya ditangkap oleh aula jiwa di masa lalu. Masih ingat kan? Yolo dengan lembut menepuk Xiaoyan ketika meminta muridnya berhenti memikirkan masa lalu, membuat Xiaoyan tersenyum sebelum kemudian menceritakan bahwa dia telah memiliki 3 api surgawi, sehingga saat ini Xiaoyan telah memiliki kualifikasi cukup dalam memurnikan tubuh baru untuk Abah. Hati Yolo menghangat ketika melihat Xiaoyan begitu cemas memikirkan tubuh barunya. Namun kemudian Feng Xian berkata jika saat ini ada yang lebih mendesak dibanding memurnikan tubuh baru, yaitu mengisi kembali inti spiritual Ki Abah yang hampir hilang. Ki spiritual adalah pondasi jiwa yang sulit dipulihkan dengan bantuan kekuatan eksternal kecuali 2 hal, yaitu buah bayi jiwa dan jamur surgawi naga spiritual yang bahkan lebih langka dibanding api surgawi. Karena itulah betapapun Feng Xian mengirimkan banyak ahli pavilion bintang jatuh untuk mencari informasi, sampai saat ini mereka masih belum menemukan tanda-tanda keberadaan 2 bahan obat langka tersebut. Baru ketika wajah Xiaoyan tenggelam saat mendengar penjelasan Feng Xian, seorang sesepuh pavilion tiba-tiba saja update story dan mengabarkan ada informasi terbaru bahwa buah bayi jiwa yang baru disebutkan oleh Feng Xian ada di dalam reruntuhan kuno yang baru-baru ini menggoncang dataran tengah. Tetua yang kita sebut aja Suparno itu menjelaskan bahwa berdasarkan informasi yang telah dikirim kembali dari para sesepuh yang bertanggung jawab atas reruntuhan kuno, ada semacam hal misterius yang sangat mirip dengan penampilan buah bayi jiwa di dalam reruntuhan. Feng Xian auto berdecak senang mendengar informasi tiba-tiba seperti itu, namun Yao Chen memintanya untuk tidak terlalu cepat senang karena peninggalan kuno itu tidak salah lagi telah menarik cukup banyak ahli dan faksi dari benua. Xiaoyan sebenarnya bingung mendengar semua hal baru yang bertubi-tubi begini, sehingga Feng Xian pun mengajak semua orang untuk kembali ke bangunan utama pavilion lebih dulu dan menceritakan apa yang terjadi pada dunia selama Xiaoyan bobo cantik.
Feng Xian memberi disclaimer singkat tentang reruntuhan kuno yang mungkin saja ditinggalkan oleh ahli puncak doseng di masa lalu, sehingga untuk mendapatkannya mereka pasti akan melewati pertempuran berdarah sama seperti apa yang dialami oleh Abah dan Om Feng ketika mendapatkan mantra api. Menurut informasi yang didapatkan ahli pavilion, reruntuhan kuno yang muncul saat ini mungkin lebih hebat daripada apa yang ditelusuri Yolo dan Feng Zunze di masa lalu, dan jika hal itu benar, maka faksi besar layaknya Aula Jiwa pasti akan terlibat. Sekarang Pavilion Bintang Jatuh telah masuk dalam daftar hitam Aula Jiwa, dan jika mereka bertemu pasti organisasi misterius itu akan berusaha mendapatkan dan jika mereka bertemu pasti organisasi misterius itu akan berusaha membuat gara-gara apapun yang terjadi. Meskipun Pavilion Bintang Jatuh memiliki Feng Xian, fakta bahwa Yao Chen telah bebas pasti akan menghantui Aula Jiwa, di mana apabila kekuatan Abah pulih ke puncaknya, bahkan organisasi setua seperti mereka pun tidak akan bisa bersikap seenaknya. Setelah mengetahui jika ada pemulih ki spiritual di reruntuhan kuno, kemungkinan Aula Jiwa akan terlibat menjadi makin besar, sementara mereka juga harus melakukan yang terbaik untuk membantu Yolo memulihkan kekuatan ke puncaknya. Xiaoyan manggut-manggut mendengar penjelasan panjang lebar Feng Xian, dan para sesepuh mulai memutar otaknya dan menyimpulkan bahwa Feng Xian tidak mungkin pergi karena masih harus menjadi CEO bayangan Abah, sementara Abahnya sendiri jelas tidak mungkin keluar dari Pegunungan Bintang yang merupakan tempat teraman baginya saat ini. Karena itulah akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk mengambil tugas pergi ke reruntuhan kuno, membuat Abah auto khawatir memikirkan betapa berbahayanya pertempuran berdarah di peninggalan kuno. Xiaoyan berusaha menenangkan Abah, mengatakan bahwa dengan kekuatannya saat ini dia bahkan bisa melawan Zai Xing, dan karena itulah Yolo tidak perlu khawatir karena Xiaoyan tahu batasannya sendiri. Feng Xian melirik Yao Chen sebentar sebelum menunjukkan persetujuan atas keputusan Xiaoyan dan akan segera menyiapkan peta rinci menuju reruntuhan kuno, membuat Abah auto melebarkan mulutnya melihat sohib sama muridnya janjian menentangnya seperti ini. Baru setelah mendapatkan restu dari Yolo untuk pergi, Xiaoyan yang sudah mendapat gelar sebagai tetua Pavilion Bintang Jatuh beristirahat selama 3 hari sebelum akhirnya memulai perjalanan ke reruntuhan kuno bersama dengan Mu Qingluan, Xiao Yishan, Tian Huo, Zian, dan juga Xiongzan. Langit biru cerah dalam ribuan meter dan jeritan burung bangau menggema di cakrawala ketika kelompok Xiaoyan melintasi pegunungan. Tempat yang dituju Xiaoyan adalah wilayah Bintang Iblis, membuat Zian ngomel sepanjang jalan karena dia merasa dataran tengah ini jauh lebih menyenangkan daripada wilayah Bintang Iblis. Xiaoyan tersenyum ketika melemparkan botol giok kecil ke arah Zian sebagai uang tutup mulut agar loli gemes itu berhenti mengomel. Xiaoyan mengalihkan perhatian kepada Mu Qingluan dan meminta sesama murid kepala pavilion itu untuk menceritakan peta kekuatan faksi di wilayah binatang. Mu Qingluan menjelaskan jika hampir 70% ras binatang iblis berada di sana, termasuk sukunya sendiri yaitu suku burung mitos hijau yang juga memiliki beberapa reputasi sehingga memiliki beberapa anak suku di bawahnya. Namun suku burung mitos hijau jelas tidak bisa dibandingkan dengan ras-ras bintang iblis terkuat seperti Phoenix iblis surgawi yang merupakan salah satu dari 3 ras terbesar binatang iblis. Karena itulah Mu Qingluan meminta Xiaoyan berhati-hati karena meskipun pemuda itu bisa menyembunyikan esensi darah Phoenix iblis dari Feng Qingling berapa tahun yang lalu, namun jika bertemu sesepuh sekte yang lebih kuat, maka akan sulit bagi Xiaoyan untuk melewati suku Phoenix iblis tanpa pertarungan. Namun belum juga Xiaoyan merespon peringatan itu, Zian masih sambil mukbang dan Wan meminta Xiaoyan untuk tidak takut sama sekali ada dirinya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya mendengar ungkapan sombong Zian karena meskipun loli gemes ini adalah naga void kuno, dia masih terlalu muda dan akan sulit menakut-nakuti Phoenix iblis hanya dengan namanya.
Karena itulah Xiaoyan tetap akan memikirkan cara untuk menyembunyikan esensi darah iblis Phoenix-nya. Selain Phoenix iblis surgawi, masih ada suku Piton 9 tanah yang tenang sebagai 3 besar binatang iblis terkuat, juga suku naga Void kuno yang kemungkinan tidak akan terlibat karena kabarnya mereka telah menarik diri dari dunia. Bahkan mereka juga tidak memiliki anak suku yang menunjukkan betapa misteriusnya suku tersebut. Meskipun begitu, sudah menjadi rahasia umum jika naga Void kuno adalah ras binatang iblis terkuat karena berasal dari zaman kuno dan layak menjadi makhluk tertinggi dari semua binatang. Xian yang semula dia mendengar Mu Qingluan bercerita mulai nimbrung dan mengkoreksi jika Phoenix iblis surgawi sebenarnya tidaklah sekuat itu karena mereka hanya keturunan dari suku Phoenix surga kuno yang bisa disejajarkan dengan naga Void kuno. Selain itu, Xian juga menekankan jika naga Void kuno memiliki beberapa anak suku, namun suku rendahan seperti Mu Qingluan mungkin tidak menyadarinya. Meskipun Xian tidak mengungkapkan penghinaan secara terang-terangan, Mu Qingluan jelas tahu gadis kecil itu mengejeknya dan segera mengungkapkan ekspresi tersinggung, sehingga Xiaoyan pun buru-buru menenangkan pertengkaran dua bocil itu daripada cakar-cakaran. Perjalanan berlanjut dengan tenang setelah Xian dan Mu Qingluan berhenti baku hantam hingga suasana tenang itu dipecahkan oleh gambaran pegunungan luas yang merupakan area terluar dari wilayah binatang iblis. Reruntuhan kuno telah muncul di satu tempat yang disebut dengan Pegunungan Tulang, di mana sepanjang jalan Xiaoyan melewati wilayah binatang iblis menuju Pegunungan Tulang, dia telah melihat begitu banyak suku binatang iblis yang bergerak seperti lautan, menunjukkan betapa besar reputasi yang dihasilkan dari reruntuhan kuno yang mereka tuju. Viralnya reruntuhan kuno ini bukannya tanpa alasan, karena dikabarkan ada teknik Do kelas Tian yang tentu saja membuat faksi-faksi besar mupeng. Meskipun begitu, Xiaoyan meminta rombongannya untuk fokus pada buah bayi jiwa dan segera pergi dari pegunungan kalau sudah menemukan benda tersebut. Setelah melakukan perjalanan selama 2 hari berturut-turut, gumpalan warna putih pekat muncul dari dalam pegunungan hijau subur, membuat kegembiraan melonjak ke mata kelompok Xiaoyan menyadari bahwa mereka telah sampai di tujuan. Mu Qingluan mengajak rombongan untuk bertemu dengan 2 sesepuh pavilion bintang jatuh yang dikirim untuk penyelidikan, sebelum kemudian menghancurkan batu giok tua dari cincin penyimpanannya. Segera setelah batu giok itu hancur, sesosok tubuh dengan cepat bergegas dari pegunungan yang jauh muncul di atas elang besar dan segera menghela napas lega saat melihat kelompok Xiaoyan. Orang yang datang bernama Tetua Hu dan membuat Mu Qingluan auto terkejut melihat penampilannya yang compang-camping, serta satu tetua lagi yang bernama Tetua Qi tidak ada bersamanya. Tetua Hu kemudian menjelaskan jika dia dan Tetua Qi mengalami nasib buruk karena tiba-tiba saja bertemu dengan pavilion petir angin di tengah penelusuran. Dari pertemuan itu mereka terlibat baku hantam dan akhirnya Tetua Qi pun terluka karenanya. Mu Qingluan jelas saja tampak marah memahami jika pavilion petir angin menjadi sangat sombong setelah menjalin hubungan baik dengan suku Phoenix iblis. Namun dia buru-buru mengerutkan kening setelah kemudian Tetua Hu menjelaskan jika kepala pavilion alias Le Zunze langsung datang sendiri dalam penelusuran reruntuhan kuno ini. Mu Qingluan buru-buru bertanya kepada Xiaoyan tentang apa yang harus mereka lakukan, dan pertanyaan itu hanya dijawab dengan senyuman penuh arti oleh sang kepala pavilion bintang jatuh muda. Singkat cerita, Xiaoyan dan rombongan mengikuti Tetua Hu ke tenda perkemahan pavilion bintang jatuh dan menemukan Tetua Qi yang tampak pucat ketika keluar tenda untuk menyapanya. Xiaoyan berjalan menuju sisi panah Tua Qi dan memeriksa luka-lukanya sebentar sebelum menyerahkan beberapa pil obat dari cincin penyimpanannya. Xiaoyan memastikan ada beberapa dozun di sisi pavilion petir angin, dan setelah mendengar jika hanya ada Le Zunze di sana, Xiaoyan tidak menunggu waktu lama untuk berbalik dan mengajak semua orang
untuk memberi pavilion petir angin sedikit pelajaran. Bagaimanapun saat ini Yolo sudah balik menjadi CEO Pavilion Bintang Jatuh dan sebagai muridnya yang mengemban title sebagai kepala pavilion muda, Shoyan jelas tidak bisa membiarkan pavilionnya diinjak-injak seperti ini. Kedua sesepuh auto dikejutkan dengan tindakan Shoyan mengingat mereka sudah mengomel sepanjang hari untuk menahan murid-murid Pavilion Bintang Jatuh biar enggak tawuran sama geng sebelah. Namun setelah kemunculan Shoyan yang saat ini sudah merupakan seorang dozun dengan dukungan dua dozun lainnya di sisinya, api iblis yang tersembunyi di dalam hati mereka akhirnya naik sebelum kemudian menangkupkan tangan dengan patuh di hadapan Shoyan. Setelah itu, sekelompok besar murid Pavilion Bintang Jatuh pun terbang mengikuti rombongan Shoyan dan dua tetua meninggalkan kamp perkemahan dan menuju area tengah pegunungan Tulang yang saat ini ditempati oleh rombongan Pavilion Petir Angin. Sampul di pintu masuk salah satu tenda Pavilion Petir Angin ditarik terbuka ketika seseorang berambut perak muncul dari sana dan menerima penghormatan sebagai kepala Pavilion Petir Angin Utara alias Fetian. Fetian baru saja meminta para penjaga untuk tidak mengganggu tenda utama karena saat ini Le Zunze sedang menerima tamu penting. Sebelum wajahnya tiba-tiba mengerenyit ketika merasakan aura samar mendekat dari pegunungan yang jauh. Namun belum sampai beberapa ahli pavilion hendak mengecek aura apakah yang mendekat, sesosok manusia ditembak ke belakang diiringi tangisan menyedihkan disusul dengan selusin tenda runtuh di sepanjang jalan. Fetian baru saja hendak meraung marah mempertanyakan siapa yang berani menyinggung Pavilion Petir Angin ketika sejumlah besar ahli mereka dihancurkan, membuat kepala Pavilion Utara itu menegang memahami jika seseorang yang datang bukanlah praktisi ecek-ecek. Fetian berusaha bersikap sopan dan bertanya teman dari mana yang baru saja mengusik mereka. Namun belum sampai kalimatnya selesai, sebuah tawa yang membuat darahnya mendidih terdengar, membuat Fetian akhirnya menyadari jika orang yang ngajakin dia ribut tidak lain dan tidak bukan adalah si bocil FF Shoyan. Namun Fetian tetap berusaha untuk stay cool dan mencemooh Pavilion Bintang Jatuh yang baru saja mereka gebukin, tapi malah manggil bocil FF kayak begini buat balas dendam. Sepersekian detik kemunculan itu kemudian dua sosok terbang dari dalam tenda berdiri di sisi Fetian masing-masing yang tidak lain adalah kepala Pavilion Timur dan Selatan, membuat Fetian mengungkapkan ekspresi ganas saat meminta dua rekannya menangani pengacau lain sementara dia akan mengatasi Shoyan. Fetian tidak menunggu tanggapan dari dua orang lain ketika merangsek ke arah Shoyan, membuat Shoyan hanya tersenyum simpul sebelum menciutkan ruang di depannya. Fetian auto berhenti dengan wajah dipenuhi teror karena dia tahu bahwa kemampuan mempermainkan ruang hanya bisa dilakukan oleh seorang elit dozun. Sementara Fetian bengong, Shoyan mengambil kesempatan untuk menembakkan bola energi ke arah Fetian, membuat kepala Pavilion Utara itu terbang dengan menyedihkan hingga menubruk tenda terbesar di perkemahan. Tubrukan Fetian jelas membuat tenda itu auto hancur lebur dalam sesaat, menunjukkan sosok Le Zunze yang memasang wajah suram ketika memegang jubah Fetian, serta dua pria tua berjubah binatang yang memilih untuk berdiri diam sambil mengamati situasi. Fetian menunjukkan ekspresi terkejut ketika meludahkan seteguk darah dari mulutnya. Sementara itu, Le Zunze yang sebetul-betulnya juga sama terkejut berusaha tenang sambil mempertanyakan apa yang Shoyan maksudkan dengan serangan ini setelah dia berbaik hati melepaskan pemuda itu di masa lalu demi Feng Xian. Shoyan tertawa pelan saat mengingatkan bahwa dia bisa lepas saat itu karena kemampuan regenerasi muda Pavilion Petir Angin memang lebih rendah dari dirinya, membuat wajah Le Zunze berkedut merasakan kemarahan di hatinya semakin kaya saja. Sekali lagi Le Zunze berusaha menjaga martabatnya sendiri dan meminta Shoyan pergi karena dia akan melupakan masalah ini demi hubungan baik dengan Feng Zunze. Pernyataan Le Zunze sekali lagi mengundang gelak tawa Shoyan sebelum meminta kepala Pavilion Petir Angin itu untuk tidak main-main setelah menyerang dan mengusir Pavilion Bintang Jatuh dari perkemahan asalnya. Sekarang Le Zunze sudah dibutakan oleh amarahan meminta Shoyan bersikap dan menimbang ulang apakah pemuda itu benar-benar merasa memiliki kualifikasi untuk menentangnya seperti ini.
Perseteruan antara dua pavilion besar ini secara alami mengundang perhatian banyak orang sehingga tengah gunung yang awalnya hening itu segera dipenuhi hiruk-pikuk, apalagi mereka akan menyaksikan pertempuran antara ahli dojun yang akan OTW pecah. Tidak hanya itu, nama Shoyan sebagai jawara pertemuan pil juga menjadi sesuatu sudah tersebar luas di seluruh dataran tengah, dan tidak sedikit dari para penonton yang begitu antusias melihat alkemis viral yang menghilang setahun itu tiba-tiba muncul seperti ini. Shoyan bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan mata di sekitarnya ketika meledakkan api ungu coklat di tubuhnya. Namun belum sampai pertempuran pecah, dua sosok pria tua yang sebelumnya diam akhirnya angkat suara memperkenalkan diri sebagai anggota suku Macan Bumi dan Serigala Bulan Merah ketika meminta Lee Junze dan Shoyan untuk menyudahi perseteruan. Ya, Shoyan sih nggak ada masalah selama pavilion petir angin mau menyerahkan kembali lahan perkemahan ini kembali kepada kepala pavilion bintang jatuh. Pernyataan itu jelas membuat Lee Junze semakin muram, membuat orang dari suku Macan Bumi yang kita sebut aja Aing Maung meminta Shoyan untuk tidak bertindak secara ekstrim seperti ini. Namun apapun yang terjadi, Shoyan tidak akan membiarkan harga diri pavilion bintang jatuh untuk diinjak-injak, dan hal ini auto membuat Maung memperingatkan Shoyan untuk tidak bersikap seenaknya di wilayah binatang iblis seperti ini. Tiga dojun berdiri dengan aura agung menguat dari tubuh mereka menekan Shoyan. Lee Junze menunjukkan tatapan tajam, sementara tetua klan Serigala Bulan Merah yang kita sebut aja Anjing menambahkan tekanan dengan memerintahkan Shoyan untuk pergi, atau jika pemuda itu terus bersikap seenaknya, bahkan jika ada Feng Xian di sini, suku Macan Bumi dan Serigala Bulan Merah tidak akan memberikan kepala pavilion bintang jatuh itu aja. Shoyan akhirnya menghela napas pasrah melihat tiga bapak-bapak so yes ini banyak tingkah di depannya sebelum mengingatkan dengan nada dingin agar mereka pergi berguling dari sini atau dipaksa turun sambil berbaring. Tepat ketika suara sedingin es Shoyan terdengar, tiga orang menakutkan yang tersembunyi di belakangnya juga meletus ditahan, disusul kemudian dengan munculnya tiga sosok yang sama sekali tidak diharapkan oleh pavilion petir angin dan kroni-kroninya. Ekspresi kelompok Lee Junze segera berubah, kaki mereka juga dipaksa buru-buru mundur dua langkah ketika menyadari bahwa ternyata tanpa diduga-duga kelompok Shoyan sebenar-benarnya menyimpan kekuatan 4 ahli dojun di dalamnya. Edian emang nggak ada matinya nih Kang Pak Boy, bikin semua orang kena mental ya. Auto bengong nggak tuh si Lee Junze lihat kalau ternyata Shoyan punya 4 kekuatan ahli dojun. Ayo, 4 ahli dojun ini siapa aja, coba komen di bawah. Kalau nonton dari awal pasti tahu nih siapa aja 3 dojun selain Shoyan. Yang nggak tahu dan penasaran ya udah tungguin aja update spoiler selanjutnya.